Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat tholabul ilmi. Dapat belajar bersama. Kali ini pada pembelajaran pendidikan fikih Bapak akan menyampaikan yaitu perawatan jenazah. Apakah PPT Bapak sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, akan Bapak jelaskan di sini. Ya, perawatan jenazah. Ya, mengurus jenazah merupakan memandikan jenazah, dari mulai memandikan hingga menguburkan merupakan suatu kewajiban. Suatu kewajiban bagi setiap muslim. Karena apa? Karena dalam syariat Islam ada beberapa sunnah-sunnah yang harus kita terapkan dalam mengurus jenazah. Perlu kita ketahui, masih banyak orang yang tidak mengetahui cara untuk mengurus jenazah. Mengurus jenazah pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena proses ini harus dilakukan sesuai syariat Islam. Setidaknya ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu seperti memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu memandikan jenazah. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi memandikan jenazah. Yaitu pertama-tama seharusnya ini kepala kita letakkan agak tinggi. Pastikan orang yang memandikan menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita ambil kain penutup dari jenazah, lalu kita gantikan dengan kain basahan agar awatnya tidak terlihat. Kemudian yaitu membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan ataupun celah jari kaki, dan juga rambut jenazah. Kemudian kita bersihkan kotoran jenazah dengan menekan perutnya perlahan agar kotorannya dapat keluar. Kemudian yaitu menyiram seluruh badan jenazah menggunakan air sabun. Kemudian menyiram jenazah menggunakan air bersih sambil berniat sesuai dengan yang telah diajarkan. Bahasanya terdapat banyak perbedaan pendapat ulama, ada yang berniat cukup dalam hati dan ada yang dilafazkan dengan niat antara lain yaitu nawaitu, seperti itulah. Kalau Bapak lebih mantapnya yaitu berniat cukup dalam hati. Kemudian menyiram dan membasuh jenazah dari kepala hingga ujung kaki menggunakan air bersih mulai dari belah kanan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sebelah kiri. Memiringkan jenazah ke kiri untuk membasuh bagian lambung kanan sebelah belakang, kemudian sebaliknya kita memiringkan jenazah ke kanan untuk membasuh bagian lambung sebelah kiri. Kemudian yaitu menyiram menggunakan air bersih, kemudian siram lagi menggunakan air yang kita campur dengan kapur barus. Fungsinya adalah untuk agar jenazah pertama baunya harum, yang kedua agar tidak
sebelum kita makamkan tidak di apa ya istilahnya, dikerubungin oleh serangga. Kemudian kita wudukan jenazah, karena sebelum kita kuburkan jenazah akan kita sholatkan jenazah, maka dari itu kita wudukan jenazah. Apabila jenazah tersebut keluar najis setelah dimandikan dan mengenai badannya jenazah, wajib bagi kita untuk memandikannya lagi atau mengulang memandikan jenazah tersebut. Tetapi apabila keluar najis setelah jenazah dikafani, kita tidak perlu mengulangi mandinya, cukup dengan membersihkan dan membuang najis tersebut. Apabila jenazah tersebut perempuan, kita buka sanggul rambutnya, kita urai dan kita bersihkan. Lalu kita keringkan dengan handuk. Kemudian setelah jenazah dimandikan, kita berikan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Perlu kita catat ini, wangi-wangian yang tidak menggunakan alkohol. Itu tadi yang saya jelaskan, yaitu memandikan jenazah. Kemudian selanjutnya yaitu mengafani jenazah. Di sini jelas ada dua jenazah. Yang pertama jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan. Gambar ini hanya ilustrasi ya. Apabila jenazah laki-laki, kita berikan 3 helai kain, yaitu kain kafan yang pertama kita bentangkan, kita beri wangi-wangian. Kemudian yang kedua kita bentangkan dan juga kita beri wangi-wangian. Kemudian kain kafan yang ketiga kita juga berikan wewangian. Lalu jenazah kita taruh di tengah-tengah kain kafan. Yang ketiga kemudian kita menggunakan kain kafan dari kanan ke kiri. Ikat kain menggunakan tali pengikat yang sudah disediakan. Lalu apabila jenazahnya perempuan, kita mengafani jenazah perempuan dengan 5 lapis kain. Yang fungsi 5 lapis kain antara lain kain yang pertama yaitu berfungsi untuk menutupi seluruh badan jenazah perempuan. Kemudian kain yang kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. Kain yang ketiga berfungsi sebagai baju karung. Kain yang keempat berfungsi sebagai untuk menutupi antara pinggang hingga kaki. Kain yang kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Baik. Kemudian kita lanjut ya anak-anak, azan sebentar lagi selesai. Kita lanjut tidak apa-apa ya. Baik, Pak. Ya. Setelah dimandikan, kita menyolatkan jenazah. Yang Bapak bagikan ini adalah jenazah laki-laki yang posisinya imam yaitu di antara kepala si jenazah. Pada saat menyolati jenazah laki-laki, posisi imam atau pemimpin sholat adalah sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan saat menyolatkan jenazah perempuan, posisinya imam yaitu di antara pinggang sang jenazah atau mayit. Tata caranya yaitu kita berniat dalam hati, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian melakukan 4 kali takbir, kemudian kita membacakan Al-Fatihah pada takbir yang pertama, kemudian pada takbir yang kedua kita membacakan sholawat, takbir yang ketiga kita membacakan doa untuk jenazah, takbir yang keempat kita juga membacakan doa untuk si jenazah, untuk kebaikan jenazah, kemudian kita salam. Setelah menyolatkan yaitu kita mengubur. Disunahkan yaitu mendalamkan liang kubur agar jenazah terhindar dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar ya. Kemudian lubang kubur lebih baik apabila dilengkapi dengan liang lahat. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat adalah tempat bagi kaum muslim, sedangkan syak bagi kaum non muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Apa itu liang lahat dan syak? Liang lahat adalah liang yang membentuk huruf U yang dibuat khusus di dalam kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah tersebut. Sedangkan syak adalah sama sebenarnya, tetapi tempatnya itu di tengah.
untuk si jenazah. Kemudian disunahkan untuk para penggiring untuk menaburkan 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur. Kemudian hendaknya kita meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda kan agar tidak dilanggar kehormatan sang mayit. Kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk menyemen dan membangun kuburan. Demikian pula menulis batu nisan dan diharamkan untuk duduk di atas kuburan, menginjak serta bersandar padanya. Karena Rasulullah melarang tersebut dalam salah satu hadis riwayat Muslim. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Saya, Pak. Moga Mas ditulis aja Mas. Bari pertanyaan itu ya. Ati Pujianto. Hadir, Pak. Ilham Baidoki. Hadir. Ya, Mas Muhammad sudah hadir ya. Hadir, Pak. Kemudian Solikin. Hadir, Bu. Ya, hadir semua, bagus. Moga Mas, pertanyaannya Mas. Sudah, Pak. Ya. Hukum mengurus jenazah bagi setiap muslim, yaitu hukumnya bagus ini. Hukumnya yaitu fardu kifayah ya. Apabila sudah ada yang melaksanakan, telah gugur kewajiban kita sebagai umat muslim. Mungkin Baik, ada Pak. lagi pertanyaan anak-anak. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Setelah kita laksanakan karena sudah berkumandang azan, sama-sama kita sholat sebelum menutup pelajaran ini. Mari kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.